Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Siti Halimat Sadia dari kelas BKI 1C dengan NIM 12440100083. Nah, jadi di sini saya akan melakukan tugas ulangan akhir semester atau UAS dari mata kuliah Ilmu Komunikasi. Jadi nanti akan ada 10 pernyataan yang mana saya akan membahas 10 pernyataan ini apakah benar atau salah. Apabila salah, mana yang benarnya gitu kan. Atau apabila benar, kenapa hal ini bisa benar. Nah, oke, kita langsung saja ya kepada pernyataan yang pertama. Nah, untuk yang belum tahu, Karl Vogt ini adalah ahli psikologi dan komunikasi. Beliau mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku orang lain. Nah, perangsang atau stimulus di sini adalah segala sesuatu yang dapat memicu respon atau reaksi dari seseorang. Respon di sini dapat berupa tindakan fisik, emosi, atau bahkan perubahan dalam pemikiran. Konsep ini muncul dari penelitiannya tentang pengaruh komunikasi. Nah, terutama dalam konteks persuasif dan akhirnya berakar pada pengalaman praktisnya selama Perang Dunia Kedua. Saat itu ia meneliti dampak film propaganda terhadap moral tentara, yang mana rupanya para tentara yang diberikan atau diajak berkomunikasi langsung lebih cepat untuk mengubah perilakunya dibandingkan jika harus melihat film-film terlebih dahulu. Nah, konsep yang dikemukakan oleh Karl Vogt ini menekankan ada 3 poin. Yang pertama itu komunikasi sebagai alat perubahan. Nah, tujuan awal dari komunikasi menurut Hoffman adalah untuk mengubah sikap, keyakinan, atau tindakan penerima pesan. Nah, yang kedua itu stimulus sebagai pemicu. Pesan atau informasi yang dikirimkan bertindak sebagai stimulus yang dapat memicu respon tertentu pada penerima. Respon ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan perilaku, atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Dan yang terakhir itu ada proses sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat yang jelas, di mana pesan yang diberikan akan menghasilkan suatu efek tertentu. Pandangan Hoffman ini sering digunakan dalam bidang pemasaran, propaganda, dan psikologi sosial untuk memahami bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens secara efektif. Sebagai contoh, dalam kampanye iklan, sebuah perusahaan menyampaikan pesan yang mana hal ini berupa stimulus yang akhirnya dirancang untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar dapat membeli produk mereka. Respon konsumen terhadap pesan tersebut mencerminkan keberhasilan komunikasi yang diartikan oleh Hoffman. Nah, dalam pernyataan kedua ini ada yang benar dan ada juga yang salah. Nah, bagian mananya yang benar? Bagian yang benar adalah bagian yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, kalimat yang kurang tepatnya yang bagian mananya? Bagian yang kurang tepatnya yaitu bagian yang menyatakan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai korelasi. Nah, ternyata setelah saya melakukan riset dan search dari berbagai sumber, eh, fungsi yang tadi disebutkan itu lebih cocoknya disebut sebagai fungsi sosialisasi atau transmisi budaya. Oke, jadi kita belajar dulu tentang pengertian dari kedua fungsi tersebut ya. Nah, yang pertama itu fungsi sosialisasi dan transmisi budaya adalah komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan prinsip-prinsip hidup yang penting untuk menjaga keberlangsungan budaya suatu masyarakat. Melalui komunikasi, generasi muda belajar tentang identitas, etika, dan tradisi yang menjadi bagian dari komunitas mereka. Sedangkan fungsi korelasi adalah berbeda dengan fungsi yang tadi dijelaskan. Fungsi ini lebih merujuk pada bagaimana komunikasi membantu individu atau kelompok untuk memahami lingkungan sosial mereka, termasuk melalui menyampaikan informasi, penjelasan fenomena, dan interpretasi dari suatu peristiwa. Nah, contoh dari sosialisasi dan transmisi budaya ini seperti orang tua yang mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya berkata-kata baik, sopan kepada yang lebih tua, dan etika-etika lainnya. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa tidak semua komunikasi adalah interaksi, tapi semua interaksi pasti memiliki unsur komunikasi. Nah, untuk yang belum tahu, interaksi itu adalah sesuatu yang menyeratkan pada hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam setiap interaksi itu pasti akan selalu melibatkan unsur dari komunikasi untuk menciptakan sebuah timbal balik di antara mereka.
Sedangkan komunikasi sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Ini bisa terjadi secara verbal, yaitu menggunakan kata-kata, ataupun bisa melakukannya secara nonverbal, yaitu melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Tapi kenapa tidak semua komunikasi bisa disebut interaksi ya? Nah, hal ini terjadi karena komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk komunikasi satu arah dan komunikasi dengan diri sendiri. Yang mana hal itu tidak mendapatkan sebuah timbal balik secara langsung dari orang lain. Nah, adapun contoh-contoh dari komunikasi yang tidak bisa disebut sebagai interaksi, yaitu yang pertama ada komunikasi satu arah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti radio, televisi, podcast, ataupun contohnya seperti sekarang kita saat ini gitu kan. Saya menyampaikan informasi, tapi saya tidak langsung mendapatkan timbal baliknya. Nah, ini bisa disebut sebagai komunikasi satu arah. Nah, terus ada juga komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saat kita berpikir, merenung ataupun berdialog dengan diri sendiri yang mana hal itu tidak mendapatkan sebuah timbal balik secara langsung kan. Nah, itulah contoh-contoh. Ada juga ketika komunikasi nonverbal yang satu arah. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti seorang seniman yang melukiskan emosinya melalui sebuah lukisan. Konteks komunikasi dalam aspek sosial mengacu pada situasi, lingkungan, dan hubungan sosial yang memengaruhi cara kita berkomunikasi. Faktor-faktor seperti budaya, status sosial, peran sosial, dan hubungan interpersonal dapat secara signifikan membentuk cara kita menyampaikan dan menerima pesan. Contoh pengaruh aspek sosial terhadap komunikasi yang pertama bisa dilihat dari segi bahasa, yaitu pilihan kata, dialek, dan tingkat formalitas bahasa yang kita gunakan akan berbeda tergantung pada siapa kita berbicara dan dalam situasi yang seperti apa. Selanjutnya itu gestur tubuh. Cara kita menggunakan tangan, ekspresi wajah, postur tubuh itu dapat menyampaikan pesan yang berbeda tergantung pada budaya dan konteks sosial. Selanjutnya juga ada topik pembicaraan. Nah, topik yang dianggap pantas untuk dibicarakan tentunya akan berbeda-beda tergantung pada budaya, status sosial, dan hubungan antar individu. Perbedaan dalam komunikasi dengan suku di Jawa dan di Sumatera merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan konteks komunikasi dari aspek sosial. Nah, ditinjau dari segi bahasanya saja sudah pasti berbeda. Bahkan dalam satu pulau saja terdapat bahasa yang berbeda-beda, terus juga dipengaruhi oleh dialek, kosakata, dan struktur kalimat yang berbeda dapat menjadi penghalang komunikasi jika kita tidak memahaminya. Selanjutnya juga dapat dipengaruhi oleh nilai dan norma. Tiap suku memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Selanjutnya juga ada struktur sosial, di mana struktur sosial suku-suku di Sumatera dan di Jawa berbeda. Hal ini mempengaruhi cara seseorang berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Selain sebagai sarana penyampaian informasi atau perintah, komunikasi juga berperan besar dalam menghibur. Hiburan adalah salah satu fungsi penting dari komunikasi. Dengan memahami peran hiburan dalam komunikasi, kita dapat memanfaatkannya untuk membangun hubungan yang lebih baik, menyampaikan pesan secara efektif, dan meningkatkan kualitas hidup kita. Contohnya seperti melakukan stand-up komedi, yang mana komika menggunakan kata-kata, ekspresi, dan gestur untuk menyampaikan cerita lucu, observasi kehidupan sehari-hari, atau bahkan kritik sosial yang dikemas dengan humor. Dalam konteks fungsi komunikasi, stand-up komedi sangat berkaitan dengan fungsi afektif. Fungsi afektif dalam komunikasi berkaitan dengan ekspresi perasaan, membangun hubungan, dan mempengaruhi sikap. Stand-up komedi berhasil menjalankan fungsi afektif ini dengan sangat baik melalui humor. Jenis komunikasi yang dipakai dalam stand-up komedi adalah interaksi dua arah. Komunika menyampaikan materi, sementara penonton memberikan respon, entah itu berupa tawa, tepuk tangan, atau bahkan komentar. Nah, respon penonton ini akan mempengaruhi penampilan komika selanjutnya. Unsur-unsur komunikasi yang terdapat dalam stand-up comedy itu yang pertama ada pengirim, yang mana pengirim ini adalah seorang komikanya itu sendiri. Selanjutnya itu ada pesan, materi yang disampaikan, entah itu berupa cerita lucu, observasi, ataupun opini. Selanjutnya itu ada saluran, yang mana saluran di sini berupa panggung sebagai media untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya itu ada penerima, yaitu penonton yang menerima pesan. Selanjutnya itu ada efek yang ditimbulkan. Nah, efek yang ditimbulkan ini dapat berupa tawa, tepuk tangan, atau perubahan sikap dari penonton itu sendiri. Nah,
kenapa pola logika dapat memuaskan harapan logis dari penerima pesan? Nah, yang pertama itu kita bisa dilihat dari urutan yang masuk akal. Informasi yang disajikan secara berurutan dan logis sehingga mudah diikuti oleh penerima. Ketika pesan disusun secara logis dengan argumen yang kuat dan urutan yang jelas, penerima akan lebih percaya pada informasi yang disampaikan. Hubungan sebab dan akibat. Setiap poin yang disampaikan dihubungkan dengan poin sebelumnya, yang akhirnya menciptakan alur pemikiran yang koheren. Pola logis membantu penerima mengikuti alur pemikiran pembicara dengan mudah, hingga pesan tidak terkesan membingungkan. Selanjutnya, argumen yang kuat. Penggunaan argumen yang valid dan relevan untuk mendukung klaim yang disampaikan. Pesan yang logis menunjukkan bahwa pembicara telah melakukan riset dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. Contohnya, dalam presentasi bisnis, presentasi dimulai dengan pengenalan masalah, dilanjutkan dengan solusi yang ditawarkan, hingga akhirnya diakhiri dengan kesimpulan. Metode keuntungan adalah alat yang ampuh untuk memuaskan harapan logis penerima pesan. Dengan menyoroti manfaat yang akan diperoleh, hal itu akan meningkatkan efektivitas pesan dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Ketika seseorang menerima pesan, secara alami mereka akan mencari tahu apa yang ada di dalamnya untuk mereka. Metode keuntungan memberikan jawaban yang jelas dan langsung, sehingga memenuhi ekspektasi dari penerima. Ketika seseorang melihat keuntungan yang jelas, mereka lebih termotivasi untuk melakukan tindakan, seperti membeli produk, mengikuti saran, atau mengubah perilaku. Nah, metode keuntungan menunjukkan bahwa pembicara peduli terhadap kebutuhan dan keinginan dari penerima. Contohnya seperti iklan dalam produk. Nah, alih-alih hanya menampilkan produknya saja, iklan akan menyoroti manfaat produk tersebut bagi konsumen, seperti kulit lebih cerah dalam seminggu atau dapatkan tubuh ideal dalam 1 bulan. Nah, itu salah satu contoh dari metode keuntungan. Selanjutnya ada struktur pesan. Nah, kenapa struktur pesan ini masuk? Karena pesan yang disusun dengan struktur yang jelas, seperti pendahuluan, isi, dan penutup, sehingga memudahkan penerima untuk mengidentifikasi poin-poin mana saja nih yang penting. Selanjutnya, penggunaan kata yang singkat, jelas, dan mudah dipahami juga dapat membantu penerima pesan dalam memahami konteks yang sedang dibahas. Oke, nah untuk pernyataan kali ini tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena fungsi komunikasi yang berupaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi itu bukan disebut sebagai fungsi komunikasi instrumental. Oke, jadi mari kita luruskan. Fungsi komunikasi instrumental. Nah, fungsi ini lebih berfokus pada tindakan atau perilaku. Komunikasi instrumental bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memengaruhi orang lain, mengubah perilaku, dan mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti iklan yang bertujuan untuk menjual produk. Sedangkan fungsi yang berupaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa itu lebih dekat dengan fungsi komunikasi informatif atau komunikasi persuasif. Nah, kenapa? Karena fungsi komunikasi informatif ini tujuan utamanya itu untuk memberikan informasi, menjelaskan, atau mendidik. Nah, seperti wartawan yang melaporkan berita atau guru yang menjelaskan materi pelajaran. Nah, selanjutnya itu fungsi komunikasi persuasif. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memengaruhi sikap, kepercayaan, atau perilaku orang lain. Seperti iklan atau kampanye politik. Nah, interpretasi atau penafsiran informasi memang seringkali menjadi bagian dari komunikasi informatif dan persuasif. Namun, tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi atau memengaruhi orang lain, bukan hanya sekedar memberikan interpretasi. Jadi, untuk lebih tepatnya, jika tujuan utama komunikasi adalah memberikan informasi dan menjelaskan, maka itu termasuk dalam fungsi komunikasi informatif. Nah, jika fungsi utamanya itu atau tujuan utamanya itu untuk memengaruhi sikap atau mempengaruhi perilaku seseorang, maka itu termasuk dalam fungsi komunikasi persuasif. Fungsi komunikasi instrumental itu lebih fokus pada aspek tindakan dan pencapaian tujuan yang konkret. Oke, kita belajar dulu tentang definisi dari mass atau masking ini ya. Nah, jadi masking ini adalah bentuk pengendalian ekspresi emosi di mana seseorang sengaja menutupi emosi sejatinya seperti rasa sakit, malu, atau kecewa dengan menampilkan emosi lain yang lebih dapat diterima dan diinginkan secara sosial, seperti tersenyum ataupun ekspresi yang netral.
Tujuannya, hal ini biasanya dilakukan untuk menjaga profesionalisme, menutupi rasa tidak nyaman, ataupun menghindari reaksi negatif dari orang lain. Contohnya seperti yang dialami putri kecantikan tersebut. Ekspresi wajah dengan mes adalah fenomena di mana seseorang menampilkan ekspresi wajah yang berbeda dengan emosi yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, dalam kasus putri kecantikan tersebut, meskipun ia mungkin merasa malu atau kesakitan setelah terjatuh, ia memilih untuk menunjukkan senyum yang manis. Senyum itu ibaratkan sebuah topeng atau mes yang menutupi emosi yang sebenarnya. Kemampuan manusia untuk berbahasa adalah salah satu ciri khas yang paling membedakan kita dengan hewan lainnya. Bahasa bukan hanya sekedar kumpulan kata saja, tetapi juga merupakan sistem yang kompleks. Nah, berikut beberapa alasan mengapa pernyataan tersebut benar. Oke, yang pertama struktur otak yang unik. Manusia memiliki struktur otak yang lebih kompleks dibandingkan hewan. Bagian-bagian otak seperti korteks cerebral yang berhubungan dengan bahasa, berpikir abstrak, dan pemecahan masalah jauh lebih berkembang pada manusia. Yang kedua, genetika. Penelitian genetik telah mengidentifikasi beberapa gen yang terkait dengan kemampuan berbahasa manusia. Gen-gen ini berperan dalam perkembangan struktur otak yang akhirnya mendukung untuk bahasa. Yang ketiga, evolusi. Selama ribuan tahun, manusia berevolusi dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang semakin kompleks. Ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif, berkolaborasi, dan mentransfer pengetahuan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Selanjutnya itu ada abstraksi dan simbolisme. Nah, jadi bahasa manusia memungkinkan kita untuk berpikir secara abstrak, menggunakan simbol-simbol dan akhirnya menciptakan sebuah konsep-konsep yang lebih kompleks. Kemampuan ini sangat penting untuk perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, perlu teman-teman ingat ya, bahwa hewan juga berkomunikasi. Meskipun tidak sekompleks bahasa manusia, banyak hewan yang memiliki sistem komunikasi mereka sendiri. Mereka menggunakan suara, gerakan tubuh, atau bahkan feromon untuk berkomunikasi. Nah, kita sampai pada pernyataan yang terakhir ya teman-teman. Nah, jadi tatapan mata termasuk perubahan ukuran pupil adalah bagian dari komunikasi nonverbal yang dapat memberikan informasi tentang perasaan, minat, atau perhatian seseorang terhadap suatu objek ataupun situasi. Oke, yang pertama kita bahas tentang hubungan antara minat dan ukuran pupil. Ada yang disebut sebagai dilatasi pupil atau pupil yang membesar. Hal ini terjadi ketika seseorang tertarik, terangsang, atau memiliki respon emosional positif terhadap suatu objek atau individu. Sebagai contoh nih ya, saat seseorang melihat sesuatu yang indah atau menarik, pupilnya cenderung akan membesar. Ataupun biasa kita dengar itu dinamakan berbinar-binar ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu dalam konteks interpersonal, pupil seseorang sering membesar ketika berbicara dengan orang yang mereka sukai. Nah, ada juga yang disebut dengan kontraksi pupil atau pupil mengecil. Nah, biasanya terjadi ketika seseorang merasa tidak nyaman, terganggu, atau tidak tertarik. Hal ini didasarkan pada reaksi otomatis sistem saraf simpatik yang mengontrol respon tubuh terhadap rangsangan emosional dan lingkungan. Selanjutnya itu tatapan mata sebagai komunikasi nonverbal. Nah, tatapan mata memainkan peran penting dalam komunikasi nonverbal. Hal ini mencakup yang pertama itu menunjukkan ketertarikan. Ukuran pupil dan arah tatapan mata dapat menunjukkan apa yang menjadi fokus perhatian seseorang. Nah, selanjutnya itu sebagai pengungkap emosi. Mata sering disebut sebagai jendela jiwa karena dapat menunjukkan emosi seperti kegembiraan, ketakutan, kebingungan, atau bahkan kesedihan. Selanjutnya itu yang terakhir ada menciptakan koneksi. Nah, tatapan mata yang konsisten dapat menciptakan rasa kedekatan dan kepercayaan. Sedangkan menghindari kontak mata dapat menunjukkan kebohongan, ketidaknyamanan, ataupun kurangnya minat. Selanjutnya kita bahas penelitian yang mendukung hal ini. Gitu kan. Studi dalam bidang psikologi dan komunikasi telah menunjukkan bahwa pupil bereaksi terhadap rangsangan emosional dan minat. Seperti yang dilakukan oleh Eckhart Hess pada tahun 1960-an. Nah, jadi penelitian yang dilakukan oleh beliau itu menunjukkan bahwa pupil manusia membesar ketika mereka melihat sesuatu yang menarik atau menyenangkan. Nah, studi lain dalam bidang neuromarketing
Menggunakan perubahan ukuran pupil untuk mengukur tingkat ketertarikan konsumen terhadap produk atau iklan tertentu. Oke teman-teman, jadi 10 pernyataan sudah kita bahas, itu artinya saya harus berpamitan. Tapi teman-teman jangan sedih, mungkin di lain hari, di lain waktu, kita bisa bertemu lagi dan kita bisa membahas materi-materi lainnya. Saya Siti Halimat Sadiah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.